and I'm gone. Halo Human, selamat datang kembali di Trengginas ID. Di video kali ini, saya sudah merangkum sebuah film terbaru 2025 yang berjudul Novakind. Sesuai judulnya, film ini menceritakan tentang seorang pria yang mengalami kelainan genetik, yaitu tidak pernah merasakan sakit sekalipun. Pria ini berusaha menyelamatkan pujaan hatinya yang disandera oleh sekelompok perampok bersenjata. Akankah pria ini dan pujaan hatinya selamat? Bagaimana keseruan alur cerita yang bercampur antara ketegangan dan kelucuannya? Baiklah, langsung saja markinjut. Cerita diawali oleh seorang pria bernama Nathan yang baru bangun tidur dan bergegas bersiap-siap untuk berangkat kerja. Diketahui Nathan ini tipe orang introvert yang suka nggak pede karena kekurangannya. Karena dia adalah asisten manajer di sebuah bank, ia selalu masuk lebih dulu sebelum karyawan yang lain masuk. Seperti biasa, sebelum bekerja, ia selalu apel pagi bersama manajer bank di kantornya. Tak lama datang seorang wanita karyawan bank itu yang sepertinya Nathan tertarik padanya. Ia bernama Sherry. Manajer bank mengatakan hari itu bertepatan dengan Natal dan kemungkinan pengunjung bank akan membludak. Mereka semua pun kembali bekerja dan Nathan menemui salah satu nasabahnya yang nyaris galbay karena bisnisnya pailit. Namun karena Nathan ini baik hati, jadi dia memberi restrukturisasi atau keringanan angsuran kepada nasabahnya yang bernama Earl. Setelah itu Nathan ke dapur untuk membuat kopi, namun Sherry mengagetkannya hingga Nathan tersiram air panas di tangannya. Hey Nate. I'm so sorry. What? Oh, no, Jesus. Sherry pun meminta maaf dan akan membersihkannya, namun Nathan menolak dan dia kembali ke ruang kerjanya. Tapi Sherry kemudian menyusul ke ruangannya karena dia merasa bersalah. Sherry mengajak Nathan untuk makan siang bersama sebagai permintaan maafnya. Nathan awalnya menolak, tapi karena itu kesempatan bagus, dia pun menyetujuinya. Yeah. No, actually, sorry, I brought... But if you change your mind, let me know. Hey, I'm in. Okay. Makan siang pun tiba. Sherry sepertinya ingin tahu lebih banyak tentang Nathan. Kemudian Nathan menjelaskan bahwa dirinya memang kurang pede dalam bersosial dan hari-harinya hanya kerja, pulang, dan main game di rumah. What's your deal? My deal? Yeah. You know, you're just always like, you never come out to the happy hour. I guess I'm just not really a very social person. Do you have a girlfriend? No. Sherry yang memaksa Nathan untuk memakan kue, namun Nathan sangat menolak sehingga Sherry menanyakan mengapa. Nathan kemudian menjelaskan bahwa dia memiliki kelainan genetik yang disebut SIPA, yaitu di mana semua bagian tubuhnya tidak pernah merasakan sakit sedikit pun meskipun berdarah. It's called SIPA, genital insensitivity to pain. Basically makes it so I can't feel pain. And that's why I can't have the pie. Unknowingly, bite my tongue off. Sehingga dia selama ini hanya mengonsumsi minuman karena pernah makan namun tidak merasakan bahwa lidahnya pernah tergigit dan nyaris putus. Sherry menyadari bahwa kejadian tadi saat ia tersiram air panas tidak terasa apa-apa dan Sherry menganggap bahwa itu adalah kekurangan yang berlebihan. Karena pujiannya itu, Nathan jadi sangat senang sekali karena Sherry adalah orang yang dicintainya. Karena Sherry memaksa, ia pun mencicipi kuenya dan merasakan sensasi bahwa itu sangat enak sekali dibanding minuman yang setiap hari ia konsumsi. Okay, here we go. Chew softly. Uh-huh. God, that is so good. Oh my I God, what? told you. Malam hari pun tiba. Nathan selalu dengan kebiasaannya, yaitu mabar bersama salah satu teman online-nya. Dia curhat bahwa Sherry mengajaknya makan malam, namun ia menolak karena tidak pede, lagi-lagi karena dia seorang introvert. Lalu teman gamenya mengatakan bahwa itu kesempatan bagus karena Nathan sering bercerita kepada teman online-nya mengenai Sherry yang ia cintai.
Nate, you're gonna die. Okay. No. Oh, sure, yeah. I'll just go fuck myself. Tanpa pikir panjang, Nathan pun berhenti main game dan bergegas pergi ke tempat di mana Sherry akan ke sana. Saat tiba di sana, ia pun melihat sebuah lukisan pegunungan nan indah dan Sherry menghampirinya. Mereka lalu mengobrol di bar tentang latar belakang satu sama lain, tapi tidak lama kemudian ada seseorang yang menghampiri Nathan dan mengejeknya. I thought you'd be dead by now. I'm not. Yeah. Ternyata itu adalah teman SMP Nathan yang dulu suka membulinya. It was fine. Alarm Nathan kemudian berbunyi dan karena Sherry sudah mendengarnya dari siang, ia pun penasaran dan bertanya alarm apakah itu. Yang ternyata itu adalah alarm Nathan yang berbunyi setiap 3 jam sekali untuk dia mengkonsumsi obat untuk penyakitnya. Saat kembali ke mejanya, Nathan mendapati bahwa teman SMP-nya sedang mengobrol dengan Sherry. Sherry kemudian menantang teman Nathan itu untuk minum 1 sloki dengan Nathan. What do you mean? Shots. Hey, and no hard feelings, right? So clever. There you go. What the fuck was that? Yang ternyata minuman tersebut adalah sambal, lalu Sherry dan Nathan meninggalkan orang tersebut dengan puas. Setelah itu Sherry meminta ikut Nathan pulang. Saat di rumah, Sherry melihat rumah Nathan yang penuh buku pun mengaguminya. Sherry yang sempat melihat tato Nathan pun ingin tahu lebih dalam dan Nathan menjelaskan bahwa tato tersebut ia buat sesuai alur kehidupannya dan dibuat dengan tangan sendiri. Saking penasarannya, Sherry menanyakan kalau Nathan tidak merasakan sakit, apakah dia bisa merasakan kenikmatan? Dan selanjutnya, Sherry memberikan kenikmatan yang amat tak terhingga kepada Nathan untuk mengetesnya. So I have a question. If you can't feel that also mean that I should? I think I can. I feel this. Feel a little bit of pressure. About this. Definitely feeling something. It's not just you, Nate. Keesokan harinya, Nathan terbangun dan Sherry sudah tidak ada di sana. Hari itu Nathan merasa sangat bersemangat dan berubah 360 derajat setelah semalam diberi vitamin oleh Sherry. Seperti biasa dia bersiap bekerja dengan kondisi yang berbeda dari hari-hari sebelumnya. Setelah di kantor tak lama, ada 3 orang Santa Claus yang datang ke kantor bank tersebut dan disambut baik oleh manajer bank. Namun ternyata mereka adalah sekelompok perampok yang akan merampok bank tersebut. Here to make a withdrawal. Do exactly as we say. In front of you. Hands behind your heads. You're up. Salah satu kepala perampok menyuruh manajer bank untuk membuka brantasnya karena alarm sudah aktif dan dalam waktu 3 menit polisi akan tiba di sana. Namun manajer terlalu mengulur waktu sehingga ia terpaksa harus dihabisi para perampok tersebut. Gringo. Selanjutnya perampok meminta asisten manajer yaitu Nathan untuk kembali membuka kode brankasnya. Namun karena Sherry diancam akan dihabisi karena Nathan mencintainya, ia pun memberikan kode brankas tersebut. Okay. Have it your way. Wait! No! Don't stop! Open the vault or open her brain pan! Stop it! I'm telling you! 32-26. Setelah mendapatkan semua uangnya, para perampok keluar sambil tetap membawa Sherry dan baku tembak dengan para polisi pun berlangsung. Cops are here early! He's got the other. Let's move! Sweetheart! Don't talk and look at me! Alright, 3, 2, 1. On the ground! Okay.
Nathan pun keluar dari kantor dan sebenarnya akan menunggu polisi yang bertindak mengejar para perampok tersebut. Namun karena waktunya tidak memungkinkan, dia pun meminta maaf dan mengambil pistol polisi dan mobilnya untuk mengejar para perampok. Oh, I'm sorry. Sorry. Oh my God, what am I doing? Nathan pun berhasil mengikutinya saat dalam persimpangan dua mobil perampok itu berpencar dan Nathan mengikuti salah satu mobilnya berharap bisa menyelamatkan Sherry. Namun nahas perampok yang diikuti Nathan masuk ke jalan buntu dan Nathan pun mengejarnya untuk menanyakan di mana Sherry. Karena Nathan tidak pernah sekalipun memegang pistol, dia pun berhasil dilawan oleh perampok tersebut. Tapi Nathan tetap bersikeras berusaha melawannya kembali dan hanya ingin tahu di mana Sherry berada. Tidak sama sekali ingin menyelamatkan uang, menghabisi perampok atau memenjarakannya. Wait. Okay. Whoa! Hey man, I don't want to fight, okay? Get the fuck out of my way! Move! Motherfucker! There's some cool... Look, I still feel like we can get what we... Hey, last chance. Setelah pertarungan sengit, Nathan pun tak sengaja menghabisi perampok tersebut, namun tangannya harus melepuh karena mengambil pistolnya dalam air mendidih. Nathan melihat tato di lengan perampok itu dan ia mengambil gambarnya untuk keperluan melacaknya. Nathan pun pergi dari tempat itu dan menelepon teman game online-nya dan meminta bantuan untuk melacak siapa pembuat tato tersebut. Awalnya teman Nathan menolaknya karena dia tak mau terlibat dalam masalah tersebut. Namun karena mereka sudah berkawan lama, akhirnya dia mau membantu Nathan. Di sisi lain, seorang detektif wanita bernama Barbara dan seorang rekannya sedang di TKP untuk menyelidiki kasus tersebut. Mendapatkan informasi dari polisi di sana, sang detektif menganggap bahwa Nathan terlibat dalam perampokan bank tersebut sebagai orang dalam. Thank you, officer. Kembali ke Nathan, dia mendatangi toko nasabahnya Earl untuk sekedar meminta bantuan. Nathan yang sempat tertembak, dia mengambil sendiri peluru yang tertanam di lengannya dan kembali mengelem lukanya. Sweet Jesus. This is... Hey, there we go. Earl yang melihat itu pun agak sedikit geli dan linu, namun Nathan tidak merasakan apapun. Nathan kemudian melanjutkan pergi dan memberikan 2 gepok uang kepada Earl untuk membayar angsurannya yang menunggak. Teman online-nya mengirimi pesan yang berisi alamat tempat di mana tato perampok itu dibuat. Sementara di sisi lain, detektif sudah tiba di restoran dan menyelidiki mayat perampok yang mati karena Nathan. Detektif kemudian menanyakan kepada rekannya nomor telepon Nathan, namun rekannya tidak yakin pelaku kejahatan akan mengangkat teleponnya. Namun setelah detektif Barbara telepon, Nathan pun mengangkat telepon tersebut. Detektif menyuruh Nathan untuk tidak melanjutkan aksinya, namun Nathan menjawab begini sehingga perasaan detektif itu pun tersentuh karena ucapan Nathan terdengar masuk akal. Hey, I don't give a shit about the money. I just want to save Sherry. Well, I heard that 75% of hostages who die are... To tell me you found her, I'm not going to stop. All right, I know what you're trying to do. You don't give a shit about us. I understand you care about her, but... Do you? You know what it's like to wait your whole life to meet someone? Someone who changes everything, who finally gives your life meaning? Yeah. And if your daughter was kidnapped, would you wait around for someone else to save yourself? Dan polisi berhasil mendapatkan lokasi Nathan dari sambungan telepon tersebut.
Sementara di sisi lain, perampok yang lain berada di sebuah markasnya. Mereka bernama Andre dan Simon sebagai pemimpin mereka. Di sana Andre terus mengkhawatirkan keberadaan rekan yang satunya, yang dimana ternyata salah satu perampok yang tewas adalah adik dari Andre. Tapi Simon berusaha menenangkan dan meyakinkan bahwa Andre selamat karena dia yang membawa sebagian uang hasil curian tersebut. Dan alangkah mengejutkannya, ternyata Sherry adalah adik Simon, yang berarti Sherry terlibat dalam kasus perampokan tersebut sebagai orang dalam bank. Sherry terlihat takut dan bingung karena Simon menghabisi manajer bank tersebut, yang seharusnya dalam rencananya mereka tidak boleh membunuh siapapun. Stop. Beralih ke Nathan yang sudah tiba di tukang tato, dia masuk ke dalam dan berbicara seakan-akan kenal dengan perampok pemilik tato tersebut. Namun karena nada bicaranya sedikit kaku, sang tukang tato berbadan besar pun mencurigainya dan mengetahui bahwa Nathan hanya ingin mencari informasi mengenai Ben, sehingga baku hantam di antara keduanya pun berlangsung. What you want? He said that he got it here. No. Ben. Served together. Is he still working at the same place? Classic Ben. Hates work. Free. About Ben. You know his last name. How would you think it's pronounced? Just say his last name. Why don't you say it? Not that funny. Because, you know, you tell a bad joke. Take your time. You know, maybe you don't know Ben. Yo. Okay? Just put down the knife. Tell me everything you know about Ben. You little shit! What are you doing? Pria besar itu berhasil dilumpuhkan oleh Nathan dan ia berhasil mendapatkan nama lengkapnya bernama Ben Clark. Dan selanjutnya ia menghubungi teman online-nya untuk melacak alamat rumahnya dan didapatkan info lokasi rumah Ben. Alright. Chad. Di sisi lain, Andre yang tak sabar, ia akan pergi ke rumah Ben untuk mengecek apakah dia di sana. Simon sudah melarangnya karena rumah tersebut sudah dipasang jebakan dan Ben tidak mungkin berada di sana. Nathan pun sudah tiba di rumah Ben. Ia pun masuk ke dalam rumah tersebut dan dia terkena jebakan dalam rumah itu, tapi tidak ada efek sama sekali baginya. What is that? What the fuck is that? Okay. On, really? Setelah menelusuri setiap sudut ruangan dan ditemukan bahwa mereka punya markas sebuah bengkel mobil di suatu kota, sehingga Nathan bergegas akan ke sana, namun dia harus terkena jebakan terakhir yang membuatnya tergantung. Ia kemudian menelepon teman online-nya dan meminta tolong untuk datang ke sana dan menyelamatkannya. Temannya pun berjanji akan datang menaiki Harley dalam waktu 10 menit untuk sampai di sana. Tapi keduluan Andre yang sudah tiba di sana terlebih dahulu dan menemukan Nathan. Nathan mengaku sebagai pencuri hanya agar Andre tidak menembaknya. Tak lama kemudian, Simon menelepon Andre dan mengatakan bahwa Ben adiknya telah tewas tertembak di dapur sebuah restoran. Dan Nathan mengaku bahwa dia adalah orang yang membunuh Ben. Kali ini Andre akan balas dendam, namun akan menyiksa Nathan terlebih dahulu agar dia merasakan sakit yang tak terhingga. Karena Andre tidak tahu, Nathan pun berpura-pura kesakitan saat disiksanya. But all that matters now, the pain. Dan pain. Yeah, I hate it. Oh, stop it. Ah. Oh, God damn it. Ah.
Oh, wow. You sadistic fuck. Nathan terus berusaha mengulur waktu sampai temannya datang, dan tepat waktu saat matanya nyaris hilang, temannya pun tiba dan berhasil memukul Andre. Oh, wow, that hurt. How you doing? Please don't do that again. Where the hell are you? We're leaving in 30 minutes. Get your... I'm in. Hey, you're a brother. Tell. Wait, no, please, don't. Ini dia tampang temannya yang bernama Roscoe yang berbeda jauh ciri-cirinya dari yang ia sebutkan secara online, sehingga Nathan pun kaget. Say, you were 6'5", and that you. I don't look like Jason Momoa. How about you just say thank you for saving my life? Saat mereka akan pergi, tiba-tiba I promise. Andre kembali sadar dan memukul Nathan, sehingga baku hantam di antara keduanya pun berlangsung. Get something else. Spearman! Yeah, more! Yeah! More! That's right! Oh, God. Fucking rip your fucking head off! Andre pun berhasil dihabisi dengan anak panah yang tertancap di kaki Nathan. Roscoe pun mengobati luka Nathan untuk sementara waktu, tapi detektif sudah tiba di sana dan menyuruhnya Nathan untuk keluar. Dan keluarlah seorang menaiki Harley palsunya hingga detektif pun mengejarnya. Now. Ternyata itu adalah Roscoe yang mengelabui detektif, sementara Nathan pergi ke bengkel untuk menyelamatkan Sherry. Sementara Sherry dan Simon sedang debat soal masalah yang mereka hadapi, di saat itu juga Nathan tiba di sana dan masuk melalui jendela. Saat Nathan akan menembak Simon, Simon menjelaskan bahwa Sherry adalah adiknya dan terlibat dalam aksi perampokan tersebut. Dan betapa terkejutnya Nathan sehingga separuh nyawanya seperti hilang sehingga Simon dapat melawannya. Again. I'm the guy that killed your friends. Oh my fucking... The guy from the bank. Okay, the funniest thing that's ever happened to me. I hate to break it to you, bud, but she's my fucking sister. You thought that Everything that happened between us, I meant it, okay? It was. Dude, you should get over it. A little pressure. Stop it! Saat Simon akan menghabisi Nathan, dan tepat waktu datanglah detektif Barbara dan rekannya. Fine. You know what? You're right. Moving in. Nathan akan dibawa ambulans, sementara Sherry akan dibawa ke kantor polisi, tetapi tiba-tiba Yeah, well, good thing we're here to save his ass. Chatty from me, though. Still stretched thin. Does that mean I can punch out now? Wouldn't that be amazing if we... rekan Barbara berhasil ditembak Simon yang masih hidup. Begitu juga Barbara. Simon kemudian melarikan diri membawa sebagian uangnya menggunakan ambulans. Sherry, Barbara, dan Roscoe pun mengejar Simon dengan mobil polisi. Namun Simon tidak menyadari bahwa di ambulans tersebut ada Nathan. Nathan pun kemudian tersadar dan berusaha melepaskan dirinya karena ia diborgol dengan berangkar ambulan. Dan pertarungan di antara keduanya pun berlangsung. I might be dying. You fucking loose. Son of a bitch going. He's headed to Pier 7. I'm gonna hunt her ass down. You do find Sherry. Listen, I want you to tell her that I always... What was that?
Ya, dan Simon berhasil disetrum oleh Nathan menggunakan alat pacu jantung sehingga mobil tersebut pun terguling dan perkelahian mereka dilanjutkan di sebuah pelabuhan. Sherry pun tiba di sana dan berusaha menghabisi Simon, namun tembakannya selalu meleset, jadi dia harus tak berdaya sendiri karena dihajar oleh Simon. Get her to a hospital. Sure. Nathan pun berhasil menghabisi Simon dengan menusuknya menggunakan patahan tulang tangannya. No, hey, over here, please. I'm so sorry. Let me have right here. Beberapa bulan kemudian, Nathan sadar dan menemukan dirinya di rumah sakit dan tak bisa bergerak sedikit pun karena banyak bagian tulangnya yang patah. Di sana juga ada Roscoe yang menemaninya, dan tak berselang lama Barbara datang untuk memberitahu hukuman yang akan diberikan kepada Nathan, sekaligus mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkannya. And he also has some pretty persuasive fiction. Get a lawyer to... This is from Grace, my daughter. 1 tahun kemudian, Nathan kembali makan malam kue dengan Sherry karena sejak saat itu Nathan mengaku menyukai kue yang pertama ia cicipi. Nathan juga menunjukkan bahwa tatonya sudah ia selesaikan, yang ternyata mereka berdua berada di penjara yang sama dan melanjutkan hidup bersama di sana. This ain't no conjugal visit, man. Oh, sorry. Yep, got it. And I know that's not a... He knew. No. He's intense. That's a tight 15 minutes, huh? Yeah. Man, don't make me come over there. Tamat. Pelajaran yang dapat diambil dari film ini adalah jangan merasa sedih atas kekurangan yang kamu miliki, karena terkadang kekuranganmu adalah kelebihan menurut orang lain. Karena setiap manusia pasti memiliki spesifikasi yang berbeda dengan kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki sehingga dapat menonton video-video terbaru di channel ini. See you and Bye bye. Tata. Goodbye. Gaya.